kita cuma punya data ekspor. Kita belum punya CPR. Nah, makanya tadi ketika Kak Ros bilang, baiknya nggak punya. Contohnya gini, kan eksportannya pasti seperti yang nomor 10. 10 ini kalau misalnya, tapi yang bayar dia belikan order benefit, tapi orang yang beli produk ada 7, yang buat tapi belum bayar. Nah, artinya kan ini pada 3.600 orang. Nah, itu saya kenapa saya karena CPL-nya enggak. Tapi kalau kita punya data ini, kemudian kita punya CPL, saya si mentor, saya sebagai mentor ngomong gitu, dia tuh CPL-nya kamu ngomongin apa aja, pertama itu, kedua kamu ngomongin apa. 안녕하세요, 보티씨. Apakah suaraku sudah terdengar? Saya bisa tahu, wajar kamu ngomong asuransi, produknya apa. Wajar kamu cuma ngomong di sini, tapi kamu nggak mau maksa orang. Patrici, Kita masih kesulitan karena kita tidak punya CPL nyawanya dari lagi saya nggak mau saya harus dari pertamanya. iya Kak. Oke, udah terdengar ya. Berarti boleh aku mulai aja. Tugas udah aku koreksi juga. Tugas udah aku koreksi, VN juga udah. Ya. Untuk hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 14. Pertemuan 14, kita bakal bahas dua tata bahasa, yaitu yang pertama, Su'ita Opta sama Jul Alda Moreda. Yang pertama dulu, kita bahas Su'ita Opta. Ini sesuai rumusnya. Cuma bisa dipakai buat verb atau kata kerja. Kita kan udah tahu ya apa arti ita sama opta. Ini ita ini kan artinya ada. Opta ini artinya tidak ada. Gitu. Atau kata lainnya bisa atau tidak bisa. Gitu. Jadi, tata bahasa ini menunjukkan sebuah kalimat bisa atau tidak bisanya kita melakukan sesuatu. Contohnya di sini, iyong wa를 볼 수 있어요. Kita bisa menonton film ini, gitu. Kemudian, kalau kebalikannya bisa, berarti tidak bisa. Berarti pakai opta. 조용 화를 볼 수 없어요. Aku tidak bisa melihat film itu atau aku tidak bisa menonton film itu, gitu. Ini ita, ini kata dasarnya dari ita, ini kata dasarnya dari opta. Tuh. Nah, kemudian di sini kalau kita mau bilang aku bisa bahasa Korea. Jonen atau nanen 한국말을 할 수 있어요. 한국말을 하다. 한국말 bahasa Korea. Hada itu mengerjakan. Maksudnya bukan mengerjakan bahasa Korea, tapi aku bisa berbahasa Korea gitu. Atau mau diganti nih. Aku bisa berbicara bahasa Korea. Jadi 저는 한국말을 말할 수 있어요. gitu. 저는 한국말을 말할 수 있어요. Ini dari marhada. Marhada ini berbicara.
Dia dari Mahada, yang artinya berbicara, berarti ditambah suita, jadi marhasu isoyo. Bisa berbicara. Berbicara apa? Berbicara bahasa Korea. Gitu. Jangan Hanggung marah marhasu isoyo. Atau Putri Si bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu apa? Ilbono. Jadi jangan ilbonore marhasu isoyo. Gitu. Kemudian contoh kalimat selanjutnya, aprika marel hasu opsoyo. Aprikamal, bahasa Afrika. Marhasu opsoyo. Nggak bisa bicara bahasa Afrika. Gitu. Kemudian hanja. Hanja ini apa? Hanja ini tulisan bahasa Cina. Yang kayak gini. Gitu. Hanjarel ilgesu isoyo. Aku bisa baca hanja. Ini dari ilta. Ilta membaca. Tambah elsu isoyo berarti bisa. Berarti aku bisa membaca hanja. Kebalikannya, hanjarel ilgesu opsoyo. Gitu. Kalau dari gambar ini berarti dia yang bisa baca hanja. Hanjarel ilgesu inan saram. Kemudian hanjarel ilgesu omnen saram. Ini orang yang nggak bisa baca hanja, ini yang bisa baca hanja. Gitu. Kemudian di sini penggunaannya, seperti yang kita tahu, suita okta ini cuma bisa dipakai buat kata kerja aja. Nah, jika kata kerjanya berakhiran vokal, dia ditambahnya real suita. Kalau berakhiran bacim atau ada konsonan, dia ditambahnya su okta, ita atau okta gitu. Nah, kemudian seperti biasa, kalau untuk pengecualian atau spesialnya, jika berakhiran real, ditambah langsung realnya dihilangin, langsung ditambah real dari kata bahasa ini. Jadi, nolda, nolsu isoyo. Enggak nolsu isoyo, tapi nolsu isoyo. Itu nolsu opsoyo gitu. Salda, salsu isoyo, atau salsu opsoyo. Kemudian, di sini ada beberapa pengecualian kan. Kalau deta mendengarkan. Kalau diubah ke bentuk aoyo, jadi deroyo kan. Berarti di sini dia berakhiran bacim real, tapi dia tetap tambah nggak cuma real doang, nggak deresu isoyo opsoyo, nggak, tapi deresu isoyo opsoyo. Kenapa? Karena berasalnya dari ini kan, dari bacim diget, bukan dari bacim real. Bacim real ini cuma perubahannya aja gitu, bukan bentuk aslinya. Kemudian di sini juga sama, gota berjalan, jadi kalau diubah jadi aoyo jadi goroyo, gorosu isoyo, gorosu opsoyo gitu. Kalau untuk yang ini berakhiran bacim siot, untuk setiap bacim siot, jika ada pengubahan ke tata bahasa lain, siotnya hilang. Nah, berarti ini dia berakhiran vokal kan? Tapi tetap ditambah Kenapa? Karena kata dasarnya, dari dasarnya dia ada bacim siot, meskipun di sini jadi hilang gitu. Jadi jilsu isoyo, bukan jilsu isoyo atau opsoyo gitu. Nah, kemudian di sini dia berakhiran bacim biep kan? Kalau berakhiran bacim biep berarti kalau diubah menjadi aoyo jadi u kan? Jadi double su isoyo opsoyo gitu, bukan double su isoyo opsoyo. Jadi tapi double su isoyo opsoyo gitu. Kemudian di sini ada conversation, percakapan. Seperti biasa untuk percakapan aku tugasin sambil latihan speaking juga. Ini tugas 1 ya, boleh sambil dicatat. Sambil diterjemahin juga. Untuk tugas yang tadi aku koreksi udah bagus, itu udah bagus banget. Penerjemahannya natural gitu. Cara bacanya juga udah lancar. Gitu. Kemudian kita lanjut ke latihan nih Kak. Sebelum latihan, kita ada perbandingan antara suita sama suga ita, ditambah ga nih. Ditambah ga, partikel ya atau ga. Perbedaannya apa nih? Perbedaannya nggak begitu jauh, cuma ditambah ga aja, partikel aja. Artinya tetap sama, cuma perbedaannya di penyusunan kalimatnya.
Kayak di sini, tteokbokki가 매워서 먹을 수 없어요. Tteokbokki itu mewoso, pedes, jadi nggak bisa makan tteokbokki. Atau kita tambah tteokbokki가 매워서 먹을 수가 없어요. Ini tetap aja sama, gitu. Jadi kalau ditambah partikel ga, dia kayak lebih ke penekanan gitu. Aku tuh bener-bener nggak bisa makan tteokbokki loh, karena apa? Karena pedas gitu. Kemudian giri makyoso, karena jalannya macet gitu. Galsu opsoyo, nggak bisa pergi. Ini kayak cuma bilang, aku nggak bisa pergi loh karena jalannya macet gitu. Kalau yang pakai ga, giri makyoso galsuga opsoyo. Giri makyoso galsuga opsoyo. Jadi dia lebih menekankan alasan kenapa dia nggak bisa pergi. Karena jalannya macet. Giri makyoso gitu. Kemudian di sini boleh dipilih dari ini, dari box ini, kemudian sesuaiin sama kalimat atau percakapan yang ada sesuai gambar. Boleh dimulai dari nomor 1, 첫 번째부터 컴퓨터가 고장 났어요. komputernya rusak. Gojang nada ini rusak. Berarti kalau ditambah asoyo-asoyo sudah rusak gitu. Komputernya sudah rusak. Mega titik-titik apa nih? Oke, Putri sih sepertinya nggak bisa on mic ya. Kalau nggak bisa on mic boleh deh di chat box. Putri sih Jemal dari Sinayo, apakah kedengaran? Hilang Kak, hilang apanya nih? Oh ini, udah kelihatan? Udah, oke, boleh bisa dijawab. Nomor 1, nih kira-kira apa nih? komputer가 고장 났어요. Mega titik-titik. Komputernya rusak nih, berarti bisa diapain nih kalau komputernya rusak? Diperbaiki, iya, diperbaiki. Berarti bahasa Koreanya diperbaiki itu atau memperbaiki itu gochida. Gochida. Jadi dia berarti dia karena kayaknya tukang servisnya ini. Berarti dia bisa memperbaiki. Berarti gochilsu isoyo opsoyo nih. Gochilsu isoyo karena dia tukang servis gitu. Gochilsu isoyo. Komputernya rusak nih kata ceweknya, kata kata kakak ini. Terus kata tukang servis ini, Nega kecil sih iso ya. Nega kecil sih iso ya. Aku bisa memperbaikinya gitu. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, 한국 노래를 titik-titik 네 아리랑을 titik-titik. 한국 춤도 ini apa nih? Kalau nomor 2 nih kayak lebih bertanya 한국 노래를 apakah kamu bisa titik-titik gitu. 네, 아리랑을 titik-titik, 한국 춤도 titik-titik.
Aku kerjain aja ya nomor ini. 한국 노래를 부를 수 있어요? 부르다 ini artinya menyanyikan ya. Berarti 한국 노래를 부를 수 있어요? Apakah kamu bisa bernyanyi? Atau apakah kamu bisa menyanyikan lagu? 부를 수 있어요? 네, 아리랑을 berarti 부를 수 있어요. 한국 춤도 출 수 있어요. Tuh. Wah, kamu bisa menyanyi? Ya, aku bisa menyanyikan lagu Arirang. Aku juga bisa menari. Menari Korea, Hangukjum. Ini kata dasarnya dari Chumel Chuda. Gitu ya. Oke. Nomor selanjutnya. Nomor 3. Gue Greo, kamu kenapa? Bari, titik-titik, bari apa yo? Bal ini kaki. Apa yo dari apeda sakit. Kakinya sakit. Gitu, berarti apa nih? Kalau kakinya sakit, berarti nggak bisa apa? Nggak bisa jalan. Jalan ini berjalan kan bahasa Koreanya gota. Berarti kalau tidak bisa berjalan, goresu opsoyo. Goresu opsoyo. Gitu. Aku nggak bisa jalan. Kenapa? Karena kakiku sakit. Weh Greo, kamu kenapa? Bari apa yo? Kakiku sakit. Goresu opsoyo. Nggak bisa jalan. Oke. Nomor 4. Ibyonge titik-titik. Aku tidak bisa botol ini. Titik-titik botol ini. Berarti membuka botol ini. Membuka itu ada di sini Yolda. Membuka itu Yolda. Oke. Membuka itu Yolda. Kemudian kita terusin ininya. Ibyonge botol ini aku nggak bisa ngebuka botol ini berarti Ibyonge Yolsu Opsoyo. 걱정 하지 마세요. 내가 열어줄게요. Sebentar, apakah bukan ini? Oh ya, berarti tetap 열수 있어요. Atau 열어줄수 있어요. Ini sama aja. Aku bisa membukakannya. Gitu. 열수 있어요. Gitu ya. Oke, kalau aman, Kak Putri boleh kasih reaction tanda jempol. Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa, di emoticon zoom-nya aja. Oke, kamsahamnida. Sepertinya hari ini ada kendala ya Kak Putri ya. Nggak bisa interaktif gitu kita. Tapi nggak apa-apa. Semoga materinya tetap masuk ya. Oke. Yang kedua kita bakal bahas Jul Alda Morda. Kalau tadi kan Su Ita Okta, berarti bisa atau tidak bisanya kita melakukan suatu kegiatan. Tapi kalau Jul Alda Morda ini adalah sebuah ungkapan untuk menyatakan tahu atau tidak tahunya kita melakukan suatu kegiatan. Berarti lebih ke cara. Cara untuk melakukan suatu kegiatan. Ini Alda ini artinya tahu. Kalau moreda ini artinya tidak tahu. Molayo kan sering denger ya di drama, molayo nggak tahu. Ini dari moreda.
tidak tahu. Itu kita seperti biasa lihat dulu contoh kalimatnya biar ada bayangan gitu ya. 딸기잼을 만들 줄 알아요. 딸기잼 ini apa? Talgi ini strawberry, jam ini madu. Berarti madu bukan madu, selai. Madu itu kul. Ini jam itu selai, berarti selai strawberry. 딸기잼을 만들 줄 알아요. Aku tahu cara membuat talgijam, selai strawberry. Ini mandel jul arayo ini dari mandelda plus riol jul alda. Berarti mandel jul arayo gitu. Kemudian di yang kedua ini kita ada Hyude Jonwaru Sajine Bonel Jul Ayo. Hyude Jonwaru. Kita kan udah belajar euro ya. Euro ini berarti dengan menggunakan apa gitu. Berarti ini yang digunakan apa? Hyude Jonwa. Hyude Jonwa itu telepon. Hyude Jonwaru dengan menggunakan HP atau telepon. Sajine Bonel Jul Arayo. Aku tahu cara Boneda mengirim sajin foto. Aku tahu cara mengirim foto menggunakan Hyude Jonhwa, menggunakan telepon. Gitu. Ini dari Boneda. Boneda artinya mengirim ya. Gitu. Kemudian sebentar. Oke, kalau sudah cukup, mungkin bisa dituliskan hari ini dapat apa aja nih. Untuk materi hari ini silakan dituliskan dapat apa aja dan Oke, lanjut ke kalimat terakhir. Doenjang cigeril masih ke kerilul arayo. Doenjang cige ini apa? Doenjang cige ini kayak sup doenjang. Masih ke dengan enak kerida. Kerida ini merebus atau membuat. Aku tahu cara membuat doenjang cige dengan enak. Gitu. Untuk penggunaan Eljul Alda Moreda ini sama aja kayak Suita Okta. Kalau Eljul Alda Moreda itu kan lebih ke bisa atau tidak bisanya. Kalau Eljul Suita Okta bisa lebih ke bisa atau tidak bisanya kita melakukan satu. Tapi kalau ke Eljul Alda Moreda ini lebih ke tahu atau tidaknya kita melakukan suatu cara itu. Untuk penggunaannya sama, kalau dia berakhiran vokal ditambahnya realnya aja, Eljul Alda atau Moreda. Kalau berakhiran bacim, dia tambahnya Eljul Alda Moreda. Untuk yang pengecualiannya sama kayak Elsuita Okta gitu. Gitu. Ini untuk conversation, aku tugasin, ini tugas 2 ya. Tugas 2. Kemudian ini dibahas. Perbedaan antara Eljul Alda Moreda sama Elsuita Okta.
Sebentar aku matiin Zoom dulu ya. Nah, udah. Nah, untuk Jul Alda Moreda ini untuk mengekspresikan express whether knows how or has the ability to do something. Tahu cara melakukan sesuatu gitu. Kalau Elsu Ita Opta ini hanya untuk mengekspresikan kita bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu gitu. Ini contoh kalimatnya. Nanen talgi jemel manggil Jul Molayo. Aku enggak, tadi talgi jam apa? Selai strawberry. Aku nggak bisa, atau aku nggak tahu cara membuat talgi jam. Tapi kalau untuk yang nanen talgi jemel mandel su opsoyo, ini lebih ke yang pertama. Aku nggak tahu cara membuat talgi jam. Yang kedua, aku juga nggak bisa membuat bagaimana cara membuat talgi jam gitu atau selai strawberry. Atau untuk yang pakai Elsu Opsoyo, kemungkinan dia tahu cara ngebuatnya, tapi misalkan nih karena stroberinya habis, jadi dia nggak bisa ngebuat, beda kan? Beda antara kita tahu cara bikinnya, tapi bahan-bahannya nggak ada, sama kita nggak tahu cara bikin, pasti nggak bisa bikin kan? Tapi kalau kita tahu cara bikin, tapi bahan-bahannya nggak ada, tapi jadi kita nggak bisa bikinnya, paham nggak? Situasi yang pertama, Jul Alda Moreda, dia udah pasti nggak bisa bikin. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara bikin. Tapi kalau yang Elsu Ita Okta, dia tahu cara bikin, tapi nggak ada bahan-bahannya, jadi dia nggak bisa bikin. Bikin talgi jam, misal gitu. Bayang ya? Oke. Untuk tugasnya ini aku untuk menguji juga pemahaman Kak Putri terhadap materi yang kita bahas hari ini. Berarti aku tulis lagi ya. Tugas 1 itu baca percakapan yang Elsu Ita Opta. Tugas 2 baca percakapan yang Jul Alda atau Moreda. Tugas 3 mengerjakan ini ya. Mengerjakan ini. Caranya sama kayak tadi yang Elsu Ita Opta gitu. Oke, untuk hari ini terima kasih banget untuk ngeluangin waktunya. Dan mohon maaf janjinya tadi jam 7 tapi ternyata ada kendala sedikit, jadi kita mulainya jam 8. Oke, jika tidak ada pertanyaan boleh kirim emoticon lagi. Tanda ini, tanda jempol. Langsung kita akhiri aja pertemuan hari ini. Kalau udah nggak ada lagi pertanyaan. Oke, aman. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas responnya. Aku izin stop share sama stop record.